Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan praktik sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, dan sholat gerhana bulan. Nah, dalam praktik sholatnya atau gerakannya itu sama seperti sholat fardu pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah dari segi bacaannya saja. Dan untuk niat sholat Idul Fitri yaitu usolli sunnata li'idil fitri rakaataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat sholat Idul Adha, usolli sunnata li'idil adha rakaataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk niat sholat istisqa, usolli sunnatal istisqa rakaataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu untuk niatnya dari sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat istisqa. Nah, untuk rakaatnya itu sama, yaitu 2 rakaat. Untuk rakaat yang pertama yaitu 7 kali takbir, dan rakaat yang kedua adalah 5 kali takbir. Nah, setiap takbir yang kita baca, disunahkan kita membaca lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai situ. Nah, setelah itu kita membaca doa iftitah. Selanjutnya ruku, itidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi, tahiyat akhir, dan membaca salam. Nah, itu adalah gerakan sholat, baik sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, maupun sholat gerhana bulan. Jadi hanya saja yang membedakannya adalah dari segi niatnya saja. Nah, untuk 2 kali rakaat itu, setiap 1 rakaatnya itu membaca surat Fatihah dan surat pilihan. Selanjutnya sholat gerhana bulan. Untuk niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal khusuf rakaataini lillahi ta'ala. Nah, untuk keseluruhannya dalam praktiknya itu sama seperti sholat fardu pada umumnya. Hanya saja dalam sholat gerhana bulan ini diperbanyak untuk membaca istighfar. Kemudian dilanjut dengan membaca doa iftitah, selanjutnya ruku, kemudian membaca itidal, selanjutnya sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud, tahiyat akhir, dan yang terakhir membaca salam. Itulah praktik dari sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, dan sholat gerhana bulan. Proses penyembelihan hewan kurban merupakan salah satu tata cara kurban yang penting untuk diperhatikan. Saat proses penyembelihan kurban, umat Islam diusahakan mengikuti prosesnya dengan menyembelih kurbannya sendiri. Akan tetapi, apabila tidak dapat melakukannya, umat Islam dapat hanya melihat proses penyembelihannya saja. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, Syaddad bin Aus berkata, 2 hal yang saya hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik dalam semua hal. Jika kalian membunuh, maka lakukan dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka lakukan dengan cara yang baik. Tajamkan pisaunya dan tenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun proses penyembelihan hewan kurban sesuai dengan riwayat hadis dan keterangan dari para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyembelih dan berkurban dalam keadaan suci. Yang kedua, disunahkan untuk tidak memotong kukus
ataupun rambut jika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah hingga hewan kurban disembelih. Yang ketiga, tempat pemotongan kurban relatif bersih dari kotoran. Yang keempat, bersikap lembut kepada hewan kurban, tidak boleh menarik hewan secara kasar apalagi sampai dipukul. Yang kelima, memberikan minum untuk hewan kurban sebelum disembelih untuk menerapkan al-ihsan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengenai sembelih. Yang keenam, menyembelih sendiri hewan kurban bagi yang mampu mengerjakannya. Yang ketujuh, mempertajam pisau yang digunakan untuk menyembelih. Yang kedelapan, mempercepat penyembelihan hingga hewan kurban tidak lama menahan sakit. Yang kesembilan, hewan kurban disembelih menghadap ke arah kiblat. 10. Membaca takbir saat proses penyembelihan. Yang ke-11, saat menyembelih, penyembelih membaca sholawat. Yang ke-12, setelah menyembelih membaca doa. Penyembelihan dilakukan di hadapan warga agar banyak yang menyaksikan dan mendoakan. Disunahkan bagi pekurban mengambil bagian hewan yang dikurbankan meskipun sedikit, selama niat kurban bukan karena nazar atau ta'yin.